Amin. Shalom semua. Saya mengucapkan Happy Sunday buat kita semua. Kita ada di hari yang baik yang sudah Tuhan berikan buat kita semua. Juga di sore hari ini, Happy Sunday juga kita tetap berduka atas dipanggilnya kepangkuan Bapak, yaitu Bapak Edi Gumogar, tanggal 14 lalu, baru saja. Kita mengucap syukur dengan apa yang terjadi, apa yang ada dalam kehidupan kita saat ini, kita harus mengucap syukur. Kita bersedih, kita berduka, kita bersuka cita dengan apa yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita. Tapi sore hari ini saya akan membawakan satu pesan dari Tuhan, pesan yang khusus untuk keluarga Gumogar, keluarga besar Gumogar, agar kita dikuatkan sore hari ini juga buat kita semua. Satu yang menarik, saya sudah persiapkan satu khotbah yang lain sebenarnya, tapi tanggal 15 kemarin kita mendengarkan berita duka Bapak Edi Gumogar telah dipanggil, jadi saya harus ubah pesan yang harus saya sampaikan untuk keluarga, khususnya keluarga Gumogar, untuk menguatkan di kebaktian penghiburan ini. Saya mengawali pelayanan saya juga sebagai hamba Tuhan, awalnya dari kebaktian penghiburan. Jadi pertama kali diberikan pelayanan itu kebaktian penghiburan. Jadi mempersiapkan khotbah untuk keluarga yang ditinggalkan karena ada kematian bagi keluarga, itu berkesan buat saya. Dan yang selalu berkesan itu dan selalu menggetarkan hati itu waktu menuliskan nama, karena kan setiap khotbah berbeda. Saya harus tuliskan nama ini kebaktian penghiburan khotbah untuk siapa yang meninggal. Waktu itu saya pernah menulis nama Ibu Emma, saya pernah menulis nama Bapak Max Kumimbing, dan malam tadi saya harus menuliskan nama Bapak Edi Gumogar, which is sedih sekali. Mempersiapkan satu khotbah untuk penghiburan is not easy, karena kita mengenal orang yang akan kita sampaikan sore hari ini khotbahnya. Tapi saya akan coba berikan yang terbaik, Roh Kudus yang akan bimbing kita semua. Kita sudah membaca tadi di Wahyu 14 dan Filipi 1. Nah, 3 event saya mau bawa sedikit saudara untuk mengenang dan mengenal apa yang Bapak Edi Gumogar sudah berikan buat BIUC. Satu kehidupan yang menginspirasi buat kita semua, walaupun jarang tampil, beliau jarang datang ke gereja. Tapi ada 3 event yang saya ingat sekali sampai sekarang. Yang pertama itu saya melayani 2 kali di rumah Bapak Edi Gumogar. Mungkin Ibu Gumogar masih ingat saya dipanggil untuk berkhotbah di persekutuan doa di sana. Ya, ada beberapa dari jemaat juga datang. 2 kali saya diminta. Yang kedua saya datang bersama Zoe. Dan saya di sana bertemu dengan Bapak Gumogar. Walaupun Bapak belum bisa ikut secara langsung, tapi beliau duduk bersama. Yang kedua, beliau hanya terbaring. Tapi waktu kehadiran saya di rumah itu, saya mengingat bahwa Bapak Gumogar itu mempunyai penghormatan yang tinggi atas firman Tuhan. Atas hadirat Tuhan, atas persekutuan saudara-saudara seiman itu beliau sangat menjunjung tinggi. Beliau menyukai waktu orang belajar Alkitab, waktu orang bersekutu di rumahnya, sampai mereka menyediakan rumahnya untuk persekutuan doa, belajar Alkitab setiap bulan, menyediakan waktu dan tempat, bahkan keluarga Gumogar menyediakan makanan buat kita yang datang. Sangat berkesan di hati kami gitu loh. Walaupun dia sangat terbatas, dia nggak bisa terbatas dengan kesehatan, tapi semangatnya beliau untuk melayani dan mencintai firman Tuhan, mencintai persekutuan itu sangat besar. Dan yang terakhir saya bertemu 1 kali di gereja. Jadi beliau datang, saya lupa itu acara apa. Saya kaget waktu dia datang karena Bapak Gumogar tidak pernah datang waktu beliau datang. Terus saya salam, saya berpikir wow, orang yang sakit aja bisa datang ke gereja bela-belain gitu. Kadang-kadang kita yang baru mau ke gereja mut-mutan gitu ya, kalau lagi nggak suka, kalau lagi berantem di rumah, udah nggak mau ke gereja, nggak suka ke gereja, tapi beliau tetap datang, beliau dengan keterbatasan kesehatannya beliau datang. Nah, saya mau bawa saudara begini, kebaktian onsite dan online kita, kalau kita lihat ini, saya masih ingat 2 atau 3 minggu lalu, Bapak Gumogar masih ada di layar kita, dengan tertidur,
dia masih tersenyum, dia masih kita sapa, menyapa di online ini. Walaupun dalam kelemahan tubuhnya, saya lihat wajahnya dan saya berpikir Bapak ini akan sembuh. Cuman rencana Tuhan lain, saya percaya dia sembuh. Dia percaya dia sembuh, memang dia sembuh. Tapi dia ada di pangkuan Tuhan yang terbaik, tempat paling nyaman, tempat paling safe, tempat paling yang nggak akan ada ratap tangis di sana. Dia sudah sembuh, dia sudah sehat, dia bersama Bapa di surga. Nah, saya mau bawa kita merenung 3 pertanyaan yang harusnya kita tanya juga dalam kehidupan kita. Mungkin waktu kita dalam perenungan-perenungan pribadi, ada 3 pertanyaan yang agak susah dijawab, bahkan sangat susah dijawab. Yang pertama, kenapa kita lahir di bumi ini? Pernahkah saudara tanya, kenapa saudara lahir di bumi ini? Yang kedua, kapan kita akan meninggal? Mungkin sebagian nggak ada yang berani tanya, kapan saya meninggal? Jangan tanya-tanya itu kan. Tapi ini pertanyaan. Yang ketiga, kemana kita setelah kita meninggal? Hal-hal ini sangat sulit dijawab. Kenapa kita lahir di bumi? Kapan kita meninggal? Kemana kita setelah meninggal? Kemana kita setelah kematian? Nah, jawabannya yang paling benar hanya akan keluar dari mulut Sang Pencipta. Dari mulut Bapa di surga, dari firman Tuhan. Kita bisa temukan semua jawabannya yang paling benar. Ya, kita percaya bahwa selalu ada kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kehendak yang paling mulia. Dan mungkin sampai saat ini banyak yang kita tidak bisa mengerti, tapi kehendak Tuhanlah yang menentukan semua jawaban pertanyaan-pertanyaan tadi. Seperti yang sering kita baca di Yesaya 55, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikian firman Tuhan, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Makanya kadang-kadang kita tidak bisa mengerti kenapa orang yang kita sayangi dipanggil Tuhan. Pasti akan ada banyak pertanyaan di hati Ibu Gumogar dan anak-anak, cucu, semua relasi, semua saudara-saudara terdekat. Kenapa? Dia sudah dirawat dengan baik, dia sudah diberikan perawatan dengan baik, dokter yang terbaik, rumah sakit yang terbaik, dan lain sebagainya. Yesus sendiri juga berkata bahwa memang kehendak Tuhan itu yang paling tinggi. Jadi waktu di Taman Getsemani, waktu dia berdoa, dia berkata, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Yesus tahu kehendak Tuhan itu lebih tinggi dari segala-galanya. Waktu ada kehendak Tuhan di sana, itu luar biasa. Kita bisa menikmati hidup ini asal ada kehendak Tuhan. Pastikan ada kehendak Tuhan dalam hidup saudara. Makanya kalau ada pertanyaan, kenapa kita lahir ada di bumi ini? Kenapa saudara ada di bumi ini? Kenapa saudara sekarang melihat layar, menonton online service ini? Kenapa? Ada kehendak Tuhan di dalamnya. Kapan saudara akan meninggal? Kapan kita akan meninggal? Ada kehendak Tuhan di sana. Hanya kehendak Tuhan yang bisa jawab itu. Dan kemana kita setelah kematian? Kita akan belajar setelah ini. Karena di dalamnya juga ada kehendak Tuhan. Untuk keluarga Gumogar, keluarga besar Gumogar, I want to say this. Kematian is not a goodbye, but only see you later. Karena kita akan bertemu kembali anyway. Kita akan bertemu kembali dengan orang-orang kesayangan yang telah mendahului kita. That is just an absent with the body, present with God. Ya, hadiratnya mungkin secara fisik Bapak udah nggak ada saat ini, Bapak Gumogar. Tapi hadiratnya tetap ada bersama-sama dengan Tuhan di sana. Ingat, kematian, saya ulangi lagi, kematian dan kehidupan mempunyai level yang sama. Saudara jangan berpikir, again, saya selalu ingatkan ini di kebaktian penghiburan, jangan menganggap yang masih hidup itu lebih berharga daripada yang sudah meninggal. Jangan menganggap saudara lebih hebat dari orang-orang yang sudah meninggal. No, kematian dan kehidupan mempunyai level yang sama. Makanya di firman Tuhan yang kita baca tadi, Filipi 1 ayat 20-21, dibilang, karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. For to me, to live is Christ, and to die is gain. Mati dan hidup kita milik Tuhan, di Roma 14 dibilang. Mati dan hidup kita milik Tuhan. Gak ada yang lebih besar, gak ada yang lebih mulia. Ingat, kematian dan kehidupan sama adanya. Yang sudah meninggalkan kita hari ini mempunyai kualitas yang sama dengan kita yang masih hidup. Bahkan kita yang masih hidup harus lebih aware lagi apa yang harus kita lakukan. Untuk yang sudah meninggal, mereka nggak perlu apa-apa lagi. Mereka udah nggak butuh lagi hal-hal duniawi.
Mereka udah nggak butuh lagi hal-hal yang mahal atau apapun. Mereka sudah bersama pribadi yang baik. Mereka sudah di tempat yang terbaik. Nah, khotbah hari ini saya membawa kepada kita yang sudah meninggal nggak perlu lagi dikhotbahi. Tapi kita yang sekarang ini, kita harus belajar sesuatu karena kita masih hidup. Kehilangan seseorang yang dikasihi bagi seluruh manusia di dunia ini adalah hal yang paling berat. Waktu suami berpisah dengan istri karena kematian, atau istri meninggalkan suami karena kematian, itu adalah hal yang paling berat. Karena pada intinya, mereka telah kehilangan sebuah relationship. Dua telah menjadi satu. Waktu satunya hilang, yang tinggal pasti akan merasa berat. Bahkan waktu Yesus ada di Taman Getsemani, saya baca, saya merenungkan kembali, ya betul, Yesus tahu bahwa relationship itu sangat-sangat tinggi nilainya. Makanya dia bilang di sana di Taman Getsemani, ia sangat ketakutan dan makin sungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lukas 22 ayat 44. Karena apa? Yesus tahu dia harus mati, terpisah dari Bapaknya. Begitu beratnya waktu ia harus berpisah, ia harus tidak terhubung kembali. Relationship yang terpisah itu sangat berat. Keringatnya seperti peluh darah. Tuhan sangat mencintai hubungan, saudara-saudara. Gaya hidup yang ada di kerajaan ini gaya hidup hubungan, relationship. Makanya Kristen itu bukan agama, Kristen itu berbicara tentang hubungan. Kita dengan Bapa di surga. Kita dengan orang-orang yang kita sayangi. Kasihlah Tuhan Allah dengan segenap hatimu, dan kasihlah sesama manusia. Itu berbicara tentang relationship. Makanya waktu ada relationship yang broken, itu sangat menyedihkan. Bukan hanya kematian loh. Kalau kita tiba-tiba putus hubungan dengan teman karena apa? Karena salah pengertian, misunderstanding, karena uang, karena bisnis, karena saling membenci, karena perkataan yang salah, terus hubungan kita retak, hubungan kita menjauh, itu juga menyedihkan. Jangan saudara bangga kalau saudara merasa banyak musuh. Jangan, karena itu hubungan banyak yang terpecah. Saudara jangan bangga kalau saudara hanya berteman dengan orang-orang yang baik, tapi orang-orang yang lain saudara nggak mau berteman. Saudara jaga, saya nggak mau sama dia karena dia suka menyakiti saya. Ada hubungan yang terpecah di sana. Kita harus mencintai satu sama lain dengan baik. Memang mungkin nggak enak, tapi hubungan harus dipertahankan. Hubungan itu sangat berharga. 3 pesan saya buat kita semua di sini. Untuk kita yang masih hidup saat ini. Ada Pengkhotbah 7 ayat 3 bilang seperti ini. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaklah yang hidup memperhatikannya. Nah, 3 pesan saya mau dasarkan dari apa yang pengkhotbah ini katakan. Ya. Kalau kita dalam kebaktian penghiburan, seharusnya saudara bersyukur saudara sedang mempelajari kehidupan seseorang. Hari ini kita akan mempelajari kehidupan Bapak Edi Gumogar. Apa yang telah beliau tinggalkan buat kita. Tapi yang buat keluarga yang penting saat ini, pesan pertama saya, buat kita semua juga. Yang pertama, jangan berduka cita seperti orang yang tidak berpengharapan. Do not grieve like the rest of mankind who have no hope. Ingat, kita semua adalah manusia yang punya pengharapan. Firman-Nya ada di 1 Tesalonika 4 ayat 13. Kalau saudara mau baca sampai 13, 14, 15, 16, 17 sampai 18 kalau saudara mau baca. Tapi saya mau bacakan ayat yang 13. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, ayat 13, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Sore hari ini kita harus belajar. Kita harus belajar. Belajar tentang apa? Kita mengetahui untuk orang-orang yang meninggal ini. Agar kita jangan hanya berduka cita, wah saya ditinggalkan, selesai hidup saya, selesai, tidak ada lagi yang kita bisa cintai, yang kita bisa lihat, kita bisa rawat. Tapi ingat, ada yang namanya kita jangan berduka cita seperti orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan. Harus selalu ada pengharapan. Selalu ada pengharapan. Apa yang terjadi dengan orang yang sudah meninggal? Nah, baca di ayat ke-16. Di sana dijelaskan. Mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit.
Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan yang menyosong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Ya. Saudara baca ayat 15, kalau yang sudah meninggal apa yang terjadi? Baca ayat 16, saya nggak akan panjang memberikan, tapi ini yang saya mau kasih tahu buat saudara. Bahwa orang yang mati dalam Tuhan, mereka sedang ada dalam taman yang namanya Taman Firdaus, yang dibilang paradise. Orang yang mati dalam Tuhan akan dibangkitkan pada hari penghakiman. Dan ini yang saya bilang tadi, see you later, kenapa? Karena kita akan berjumpa lagi bersama-sama dengan semua orang yang sudah mati dalam Tuhan. So, yang sudah meninggal ada di tempat yang paling enak, tapi kita yang masih hidup, kita juga ada di tempat yang paling enak. Karena apa? Karena kita hidup dalam hadirat Tuhan. Makanya mati dan hidup itu sama-sama. Kalau kita ada tetap dalam hadirat Tuhan, posisi kita sama. Tapi yang kedua, ini pesan yang kedua. Mereka yang sudah meninggal dalam Tuhan, sudah mengakhiri pertandingan dengan baik. Ini sering kita dengarkan dalam kebaktian hiburan ayat-ayat ini. Dan karena mereka sudah melihara iman. Nah, Wahyu 14 tadi yang kita baca, ayat 12 bilang seperti ini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara di sorga, tuliskan, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sekarang ini, sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Bapak Gumogar telah meninggalkan legacy buat kita semua, ya, buat keluarga, dan ini sangat penting. Legacy itu penting. Orang yang kita cintai, kita harus memperhatikan hidup mereka. Waktu mereka sudah meninggal, kita akan mengingat jasa-jasa baik mereka, kan. Kita akan mengingat hal-hal baik bersama mereka. Makanya di Efesus bilang seperti ini, kita harus perhatikan hidup kita baik-baik saat ini. Jangan seperti orang bebal, not like unwise, tetapi harus seperti orang arif, harus seperti yang wise man. Perhatikan hidup saudara. Karena apa? Segala perbuatan saudara akan menyertai saudara. Orang akan mengingat hal-hal baik. Saudara akan mengingat hal-hal baik yang Pak Gumogar telah berikan buat Biayusi. Sama seperti hidup kita. Kita jangan sia-siakan. Waktu kita terbatas sampai saat ini nanti kita baca ayatnya. Jadi kita pergunakan baik-baik. How about us now? We still have to keep like fighting for a good fight. Finishing well. Karena kita masih ada kesempatan. Yang sudah mengakhiri pertandingan baik, mereka sudah selesai. Tapi kita bagaimana? Saudara harus sampai di garis akhir dan terus melihara iman. Itu yang penting sekarang. Kita berduka boleh, tapi ada yang namanya race buat kita. And we have to fight the good fight sampai saat ini. Terus jaga iman saudara. Sudahkah Kristus dimuliakan dalam kehidupan saudara secara pribadi, dan sudahkah Kristus dimuliakan melalui kehidupan saudara? Sudahkah Kristus dimuliakan karena pekerjaan saudara, karena pelayanan saudara di gereja, karena apapun yang saudara lakukan, apakah Kristus dipermuliakan? Atau orang-orang malah melihat hal-hal yang gak baik dalam kehidupan saudara? Ingat, waktu kita meninggal nanti, orang-orang akan mengingat, oh, dia sudah berbuat ini, dia sudah berbuat ini, dia sudah menjadi inspirasi. Perhatikan, kehidupan saudara bukan hanya buat saudara sendiri. It's not about you, it's also about others. Siapa yang di sekitar saudara akan memperhatikan orang apa yang saudara lakukan dari A sampai Z. Hati-hati dengan hidup kita. Orang-orang lain melihat apa yang kita lakukan. Perhatikan, hiduplah dengan iman, hiduplah dengan pengharapan, agar kehidupan saudara menjadi inspirasi buat banyak orang. Yang terakhir, untuk kita yang masih hidup saat ini, jangan kita terus tinggal dalam kesedihan, tapi terus fokus yuk untuk memberi buah. Saya percaya Bapak Edi, Bapak Gumogar sudah memberikan banyak buah. Kita suka kebaikan orang lain. Tapi kita juga harus pikir, apakah saudara juga sudah berbuah? Saudara jangan mau hanya terima buah dari orang lain. Saudara juga harus memiliki buah yang bisa dinikmati oleh orang lain. Memang menerima berkat itu penting. Tapi yang lebih penting lagi menjadi saluran berkat. Terima berkat semua orang mau. Tapi untuk menyalurkan berkat, apakah semua orang mau? Kadang-kadang kita tahan berkat kita, kadang-kadang kita tahan buah kita. Kita nggak berikan talenta kita. Kita udah sakit sedikit, malas. Moodnya hilang sedikit, malas.
Ada hubungan yang salah, ada yang menyakiti hati kita, kita malas. Kita mulai undur diri dari persekutuan. Kita jaga-jaga jarak dan lain sebagainya. Pada orang lain di luar sana butuh kita, butuh buah kita, butuh kebaikan kita, butuh kasih kita, butuh perkataan baik kita. Tinggalkan semua yang, aduh saya takut disakiti Pak, aduh saya sudah sakit hati Pak, saya nggak mau lagi. No, itu bukan waktunya sekarang. Waktunya sangat sempit buat kita. Orang lain mau menikmati buah kita. Harus ada pengorbanan hati, pengorbanan tenaga, pengorbanan uang, semuanya korbankan. Seperti Yesus mengorbankan segala-galanya. Korbankan, berikan yang terbaik. Jangan lagi ada kepahitan, jangan lagi ada takut disakiti, aduh saya takut diomongin orang, apa kata orang nanti, buang semua itu. That's not the time. Now, this is the time untuk berkorban. Sudah, nggak usah pikirin. Perkataan orang saudara nggak bisa kontrol. Yang saudara bisa kontrol kehidupan saudara. Lakukan yang baik. Walaupun saudara disakiti, Yesus juga disakiti, Yesus diludahi, Yesus dibunuh, Yesus bahkan dia dipermalukan. Tapi apa yang dia lakukan? Dia memberkati. Itu yang harus saudara lakukan. Jangan apa-apa gampang sakit hati, apa-apa aduh bagaimana. Jangan saudara buang-buang waktu saudara. Saatnya kita berbuah. Makanya firman Tuhan bilang tadi di Filipi 1, saya baca lagi buat saudara. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Ingat, apa? Bekerja memberi buah. Tugas saudara sekarang hanya cuma satu, bekerja memberi buah. Masuk tahun 2022, saya sudah sampaikan kepada saudara, saudara sudah diberkati. Jangan lagi seperti nangis-nangis karena kecil, mana berkatnya Tuhan, mana berkatnya Tuhan. Saudara sudah diberkati. Saudara sudah siapkan yang terbaik buat saudara. Tapi kok saya kena COVID Tuhan, tapi kok saya banyak bisnis gagal Tuhan, ini gagal, itu gagal. Kita akan banyak komplain, seperti bangsa Israel di padang gurun. Dikasih mana, dikasih lain sebagainya, mereka tetap komplain. Mereka lupa, hadirat Tuhan lebih penting dari mana? Hadirat Tuhan lebih penting dari air. Tiang awan, tiang api itu menyertai saudara. Makanya saya bilang, saudara sudah diberkati, karena apa? Sudah disertai Tuhan saat ini. Hiduplah memberi buah. 1 Petrus 4 ayat 2, saya akhiri dengan ayat ini. Sebelum saya tutup. 1 Petrus 4 ayat 2. Supaya waktu yang sisa, jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Tetapi menurut apa? Kehendak Allah. Ingat, yang sekarang ini bukan waktu ditambahkan buat kita yang masih hidup. Tapi waktu apa? Waktu yang sisa. Saudara cuma punya waktu sisa. Tahu artinya waktu sisa? Waktu sisa itu lebih banyak apa lebih pendek? Lebih banyak. Lebih banyak, Pak. Saya ulang tahun, berarti hidup saya lebih panjang. Kadang-kadang orang yang ulang tahun harusnya hati-hati. Ulang tahun itu umur saudara nambah, tinggal waktu sisanya. Umur 1 sampai 10, level 1. Umur 10 sampai 20, level 2. Sudah hari Selasa. Umur 20 sampai 30 udah level 3, hari Rabu, Kamis, Jumat. Kalau umur 60 sampai 70 berarti udah hari Sabtu. Nanti umur yang di atas sudah hari Minggu. Ini bercanda, tapi ini sering disampaikan. Nah, kadang-kadang hari kita berpikir, wah saya masih Senin, saya masih Selasa, saya sudah Rabu, saya sudah Kamis. Tapi kadang-kadang orang yang masih Senin bisa juga meninggal kan. Orang yang masih Selasa juga bisa meninggal kan. Nggak harus mengikuti aturan itu. Tapi itu semua nggak usah dipikirkan. Yang pikirkan apa? Saudara harus berbuah. Saudara harus melakukan kehendak Allah. Waktu yang sisa hanya satu. Bukan membahagiakan istri, membahagiakan suami, dan lain sebagainya. Fokusnya apa? Kehendak Allah. Di dalam kehendak Allah itu ada membahagiakan suami, ada membahagiakan istri. Tapi intinya apa? Kehendak Allah lebih dahulu. Bukan cari uang yang banyak biar semua berbahagia. Bukan. Tuhan sudah berikan buat saudara. Tapi apa? Kehendak Allah dulu. Nah, di dalamnya memang ada pekerjaan untuk cari uang dan lain sebagainya. Tapi ada kehendak Allah di atasnya. Saudara dasari itu kehidupan saudara. So, sore hari ini kita berduka cita, tapi kita punya pengharapan. Ya. Yang kedua, yang sudah meninggal dalam Kristus, mereka menghadapi pertandingan baik dan melihara iman. Apa yang harus kita lakukan yang masih hidup saat ini? Yuk, mari kita fokus untuk memberi buah. Tuhan memberkati. Amin.